Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu ing jagat raya. Selamat datang di channel Kejawen, tempat kita bersama-sama menelusuri lorong waktu, mengurai warisan leluhur, dan menyelami misteri yang tak kasat mata. Di sini, kita tak hanya bicara tentang dunia nyata, tapi juga menyentuh batas-batas halus yang kadang terasa, tapi tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu hal yang sudah lama menjadi bisik-bisik di tengah masyarakat Jawa, tentang bulan Syawal. Sebuah bulan yang oleh sebagian orang disebut sebagai bulan bala, bulan ujian, bulan berat, dan bulan yang bagi sebagian weton harus dihadapi dengan kewaspadaan penuh. Bukan karena tahayul semata, tapi karena leluhur kita dahulu telah mencatat, menghitung, dan menyaksikan banyak kejadian dari musibah yang datang tiba-tiba, hingga gangguan yang tak bisa diterangkan oleh nalar biasa. Maka tak salah bila orang tua kita dulu berkata, aja sembrono ing sasi sapar, amarga or kabeh singkaton kui mung sakadonya iki. Jangan gegabah di bulan Syawal, karena tidak semua yang terlihat berasal dari dunia ini. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Kita bukan sedang mengajak Anda untuk takut. Kita juga bukan mengajak Anda untuk percaya buta pada segala yang tak terlihat. Namun justru sebaliknya, mari kita menyimak dengan akal yang sehat, hati yang jernih, dan iman yang kuat. Karena dalam setiap cerita, selalu ada hikmah. Dalam setiap warisan budaya, selalu tersimpan pesan untuk direnungkan. Dan dalam setiap pembahasan mistis, tetaplah berpijak pada doa, nalar, dan kepasrahan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka, siapkan batinmu, tenangkan pikiran, nyalakan cahaya, dan redupkan ego. Karena kita akan mulai perjalanan ini, mengungkap weton-weton yang konon paling rentan terhadap energi bulan Syawal, dan bagaimana sebaiknya kita bersikap agar selamat dalam lintasan waktu yang rawan. Nomor 1. Selasa Kliwon. Si api yang mengundang bala. Weton Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang kuat. Orang yang lahir di hari ini membawa watak api, semangat membara, keberanian tinggi, tapi juga amarah yang mudah meledak. Di bulan Syawal, energi panas dari Selasa bertabrakan dengan suasana gaib yang lebih terbuka. Dalam primbon Jawa, ini menciptakan celah yang rawan bagi konflik rumah tangga, kesalahpahaman, bahkan gangguan dari makhluk halus. Orang Selasa Kliwon disarankan untuk meredam amarah, menahan ego, dan menghindari adu kata dengan siapapun, terutama saat malam hari. Sebab malam Syawal tak hanya menebarkan sunyi, tapi juga menyimpan mata-mata dari jagat gaib yang tak kasat mata. Nomor kedua, Jumat Legi. Si manis yang mudah terluka. Jumat Legi dikenal membawa aura manis dan halus. Orang dengan weton ini biasanya sabar, lembut, dan memiliki jiwa perasa yang dalam. Tapi justru karena itulah mereka paling mudah tersentuh oleh energi negatif. Di bulan Syawal, orang dengan weton ini bisa merasa gelisah tanpa sebab, sering mimpi buruk, atau tiba-tiba merasa berat di rumah. Dalam tradisi Jawa, Jumat Legi disebut sebagai penyerap suasana, sehingga jika tidak kuat spiritualnya, mereka bisa menjadi sasaran dari gangguan astral. Disarankan untuk memperbanyak doa, menjauh dari tempat sepi dan wingit, serta memperkuat batin dengan tirakat atau puasa Senin Kamis. Karena kelembutan hati Jumat Legi adalah kekuatan, sekaligus kerentanan. Nomor 3. Rabu Pon. Jiwa goyah di tengah kabut. Weton Rabu Pon memiliki unsur angin dan air. Wataknya mudah berubah, cepat merasa bimbang, dan kadang merasa sepi meski ramai. Di bulan Syawal, suasana hati mereka bisa sangat tidak stabil. Mereka sering merasa seolah ada yang mengawasi dari kejauhan, atau muncul bayangan hitam di sudut mata. Dan ketika malam tiba, mimpi-mimpi aneh menghampiri. Rabu Pon sangat disarankan untuk menjaga rutinitas ibadah, menghindari menyendiri terlalu lama terutama di malam Jumat, serta memperbanyak zikir di antara waktu maghrib dan isya. Karena alam kadang berbicara,
pada mereka yang pikirannya mudah melayang. Nomor keempat, Sabtu Wage. Si penjaga gerbang dunia bawah. Sabtu Wage adalah weton yang penuh misteri. Ia membawa elemen tanah dan malam. Orang yang lahir di hari ini punya koneksi batin kuat, tapi juga rentan menyerap aura dari dimensi bawah. Dalam primbon, Sabtu Wage dianggap sebagai weton penjaga batas. Di bulan Syofar, batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus jati sangat tipis. Itulah sebabnya orang Sabtu Wage bisa mendadak susah tidur, mendengar suara yang tak ada wujudnya, atau bahkan merasa seperti ditatap dari gelap. Jika tak kuat spiritualnya, mereka bisa kerasukan atau jatuh sakit secara tiba-tiba. Ruatan kecil, mandi kembang setaman, atau sekadar menyiram air garam di sekeliling rumah bisa menjadi penetral energi. Karena Sabtu Wage bukan hanya melihat bayangan, tapi kadang ditemani olehnya. Nomor kelima, weton berneptu tinggi. Aura berat, rumah terasa sesak. Weton dengan total neptu tinggi, seperti pasangan dengan jumlah neptu 28 ke atas seringkali disebut membawa energi besar. Tapi di bulan Syofar, energi besar tanpa penyimbang bisa menjadi pintu masalah. Rumah jiti terasa berat, rejeki seret, bahkan hubungan suami istri mudah retak karena hal sepele. Ini bukan hanya karena ego manusia, tapi juga karena ketidakseimbangan energi yang menarik perhatian dari alam gaib. Jika rumahmu terasa panas walau malam, atau sering terjadi pertengkaran tanpa sebab, bisa jadi ada penumpang yang tak terlihat. Perbanyak sedekah, bacaan Yasin, dan selamatan kecil. Karena rumah dengan neptu tinggi di bulan Syofar bisa menjadi medan perang antara jiwa dan dimensi tak kasat mata. Weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Dalam budaya Jawa, ia adalah cermin dari watak, takdir, dan getaran batin. Dan bulan Syofar bukan sekadar waktu, tapi medan ujian dari alam gaib. Maka jangan takut, tapi eling lan waspada, karena kadang yang tak terlihat hanya menunggu celah yang terbuka. Sedulur, bulan Syofar bukanlah bulan sial, tapi bulan peringatan. Ia datang seperti musim hujan. Bukan untuk dihindari, tapi disikapi dengan payung yang tepat. Dalam hidup ini, tidak ada yang bisa menjamin kita terbebas dari bala, kecuali kehendak yang maha kuasa. Namun, menjaga sikap, mengendalikan diri, memperbaiki niat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk, baik kasat maupun tidak kasat, adalah wujud ikhtiar luhur seorang manusia. Jawa yang sejati, jangan jadikan keyakinan mistis sebagai penjara ketakutan. Tapi jadikanlah itu sebagai jembatan menuju kehidupan yang lebih tertata, lebih damai, dan lebih penuh kesadaran spiritual. Semoga video ini memberi cahaya bagi sedulur semua yang sedang mencari pemahaman akan kehidupan dan energi semesta. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video mistis dan penuh petua dari channel ini. Mari kita jaga warisan leluhur dengan akal yang jernih, hati yang tenang, dan jiwa yang selalu ingat pada Sang Maha Sumber kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu.